Bayangkan sebuah negara yang memiliki salah satu air terjun terbesar dan paling megah di dunia. Tanahnya kaya emas, berlian, batu bara, dan platinum. Alamnya dipenuhi sabana luas, satwa liar eksotis, dan pemandangan yang terlihat seperti surga Afrika. Namun anehnya, rakyat di negara ini justru hidup dalam kemiskinan. Uangnya pernah tidak berharga, dan inflasinya begitu parah hingga harga roti bisa berubah dalam hitungan jam. Ini adalah Zimbabwe. Sebuah negara yang terlihat seperti permata indah di tengah Afrika, tetapi menyimpan luka ekonomi dan sejarah yang sangat dalam. Bagaimana negara sekaya ini bisa jatuh? Mengapa Zimbabwe pernah memiliki uang pecahan 100 triliun dolar? Dan bagaimana sebuah negeri seindah ini bisa menjadi simbol krisis ekonomi dunia? Hari ini kita akan membahas Zimbabwe secara lengkap. Dari keindahan alamnya hingga runtuhnya ekonomi yang membuat dunia tercengang. Zimbabwe adalah sebuah negara di bagian selatan benua Afrika. Negara ini tidak memiliki laut dan diapit oleh beberapa negara lain seperti South Africa, Botswana, Zambia, dan Mozambik. Ibu kotanya adalah Harare. Dari luar, Zimbabwe terlihat seperti negara Afrika pada umumnya. Padang rumput luas, matahari yang terik, hutan-hutan liar, dan desa-desa sederhana. Namun sebenarnya, Zimbabwe pernah menjadi salah satu negara paling menjanjikan di Afrika. Bahkan pada era 1980-an, negara ini sempat disebut sebagai salah satu pusat ekonomi paling maju di kawasan Afrika Selatan. Infrastruktur mereka cukup baik, pertanian berkembang, pendidikan meningkat, dan ekonominya sempat tumbuh sangat cepat. Tetapi semuanya berubah perlahan, dan perubahan itu berawal dari sejarah panjang kolonialisme. Sebelum bernama Zimbabwe, negara ini dulu dikenal sebagai Rhodesia. Nama itu berasal dari Cecil Rhodes, tokoh kolonial Inggris yang sangat berpengaruh di Afrika. Selama masa kolonial, tanah-tanah subur Zimbabwe banyak dikuasai oleh minoritas kulit putih. Sementara mayoritas penduduk asli Afrika hidup dalam ketimpangan. Ketegangan rasial mulai meningkat. Lalu pada tahun 1960-an hingga 1970-an, perang gerilya pecah. Perjuangan kemerdekaan berlangsung brutal dan berdarah. Hingga akhirnya, pada tahun 1980, Zimbabwe resmi merdeka. Dan seorang tokoh bernama Robert Mugabe naik menjadi pemimpin negara. Awalnya Mugabe dianggap sebagai pahlawan. Banyak rakyat berharap Zimbabwe akan menjadi negara Afrika yang kuat dan makmur. Dan untuk beberapa waktu, harapan itu tampak nyata. Sulit dipercaya bahwa negara semiskin Zimbabwe sebenarnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Zimbabwe memiliki cadangan emas, platinum, nikel, litium, berlian, hingga batu bara dalam jumlah besar. Bahkan beberapa wilayahnya disebut memiliki potensi tambang terbesar di Afrika. Namun bukan cuma itu, alam Zimbabwe benar-benar spektakuler. Salah satu yang paling terkenal adalah Victoria Falls. Air terjun ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dan paling megah di dunia. Penduduk lokal menyebutnya The Smoke That Thunders, atau asap yang menggelegar, karena semburan airnya bisa terlihat dari kejauhan dan suaranya terdengar seperti petir raksasa. Lebarnya lebih dari 1 kilometer dengan debit air yang sangat besar. Saat musim hujan, kabut dari air terjun ini bahkan bisa naik ratusan meter ke udara. Tempat ini menjadi simbol keindahan Afrika. Dan ironisnya, di sekitar keindahan luar biasa itu, masih banyak masyarakat hidup dalam keterbatasan ekonomi. Zimbabwe seperti sebuah permata mahal yang tertutup debu kemiskinan.
Masalah besar Zimbabwe mulai muncul pada akhir 1990-an. Pemerintah melakukan reformasi tanah besar-besaran. Tanah milik petani kulit putih diambil paksa, lalu dibagikan kepada warga kulit hitam. Secara ide, kebijakan ini dianggap sebagai upaya memperbaiki ketimpangan masa kolonial. Namun pelaksanaannya kacau. Banyak petani baru tidak memiliki pengalaman, alat, atau modal untuk bertani skala besar. Akibatnya, produksi pangan anjlok drastis. Padahal sebelumnya, Zimbabwe dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Afrika. Ekonomi mulai runtuh. Investasi asing pergi. Pengangguran meningkat. Dan pemerintah mulai mencetak uang dalam jumlah besar untuk menutup krisis. Inilah awal bencana yang lebih besar. Zimbabwe pernah mengalami salah satu hiperinflasi paling parah dalam sejarah modern. Harga barang naik begitu cepat hingga uang kehilangan makna. Hari ini, harga roti mungkin 1 juta dolar Zimbabwe. Besok bisa menjadi 10 juta. Lalu seminggu kemudian 100 juta. Pemerintah terus mencetak uang baru. Angkanya makin tidak masuk akal. Hingga akhirnya, Zimbabwe memiliki pecahan uang 100 triliun dolar Zimbabwe. Ya, 100 triliun. Namun lucunya, uang sebanyak itu bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Orang-orang membawa uang menggunakan tas. Tabungan hidup masyarakat mendadak tidak berharga. Banyak warga kehilangan seluruh aset mereka. Dan dunia mulai mengenal Zimbabwe bukan karena keindahannya, melainkan karena krisis ekonominya. Meski mengalami krisis panjang, masyarakat Zimbabwe dikenal sangat ramah dan tangguh. Banyak warga hidup dengan sederhana. Di desa-desa, akses listrik dan air bersih masih terbatas. Lapangan kerja sulit ditemukan. Sebagian besar masyarakat bertahan dari pertanian kecil, perdagangan, atau pekerjaan informal. Banyak anak muda akhirnya pergi ke negara tetangga, seperti Afrika Selatan, untuk mencari pekerjaan. Namun di balik semua kesulitan itu, Zimbabwe tetap memiliki budaya yang kuat. Musiknya khas, tradisinya masih hidup, dan masyarakatnya terkenal sangat religius dan hangat terhadap tamu. Ada perasaan unik saat melihat Zimbabwe, karena negara ini terasa begitu hidup, namun juga menyimpan kesedihan yang dalam. Jika berbicara tentang alam liar Afrika, Zimbabwe sebenarnya adalah surga tersembunyi. Negara ini memiliki taman nasional yang sangat luas. Salah satunya adalah Hwange National Park. Di sana, gajah, singa, kerbau, jerapah, dan zebra masih hidup bebas di habitat alami mereka. Beberapa wilayah Zimbabwe bahkan terasa seperti Afrika kuno yang belum tersentuh modernisasi. Matahari terbenam berwarna oranye keemasan. Sabana membentang tanpa ujung. Dan suara hewan liar terdengar di kejauhan. Semua itu membuat Zimbabwe terlihat seperti negeri dokumenter alam. Sebuah tempat yang sangat indah, namun jarang mendapat perhatian dunia. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Zimbabwe bisa bangkit kembali? Sebenarnya Zimbabwe masih memiliki peluang besar. Mereka punya sumber daya alam, pariwisata, tanah subur, dan populasi muda yang besar. Namun untuk bangkit, negara ini membutuhkan stabilitas politik, ekonomi yang sehat, dan kepercayaan investor. Karena tanpa itu, kekayaan alam hanya akan menjadi potensi yang tidak pernah benar-benar dimanfaatkan. Dan mungkin itulah hal paling menyedihkan tentang Zimbabwe. Negara ini bukan miskin karena tidak punya apa-apa. Zimbabwe miskin meski memiliki segalanya. Zimbabwe adalah gambaran tentang bagaimana sebuah negara indah bisa berubah karena sejarah, politik, dan kesalahan ekonomi. Di satu sisi, ia adalah negeri dengan alam luar biasa, air terjun megah, dan kekayaan bumi yang melimpah.
Namun di sisi lain, Zimbabwe juga menjadi simbol bagaimana sebuah bangsa bisa runtuh perlahan, meski berdiri di atas tanah yang kaya. Dan mungkin itu yang membuat Zimbabwe terasa begitu unik. Karena negara ini bukan sekedar miskin. Zimbabwe terasa seperti sebuah permata Afrika yang belum berhasil bersinar sepenuhnya.